Salam edukasi. Wahyu Ahmadi di sini, mahasiswa PGSD UNM yang sedang memprogramkan mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampuh oleh Ibu Dr. Widya Karmilasari Ahmad MPD dan Ibu Siti Raihan SPD MPD. Bagi kamu yang ingin mengetahui tentang model-model interaksi dalam PKR, maka kamu berada di video yang tepat. Kegiatan inti dalam PKR model 221, 222, dan 333 dengan jelas mempersyaratkan pemanfaatan aneka ragam proses belajar, sehingga setiap guru PKR perlu memahami dan dapat menerapkan aneka ragam model pembelajaran. Dengan cara itu, sebagai guru PKR akan lebih siap dan lebih percaya diri. Murid-murid akan merasa senang untuk mengikuti pelajaran kelas rangkap. Marilah kita mengkaji ciri-ciri pokok pada setiap model dan keterlaksanaan model tersebut dalam pembelajaran. Format atau model pembelajaran tersebut adalah PBAS, proses belajar arahan sendiri, dan PBMKS, proses belajar melalui kerjasama. Proses belajar arahan sendiri atau PBAS memiliki langkah-langkah kegiatan penyeleksian, pemahaman, penguatan ingatan, penjabaran lanjutan, pengintegrasian, pemantauan. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan secara perorangan dan kelompok. Proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS memiliki 8 model. Yang pertama, olah pikir sejoli atau OPS. Model ini mempunyai langkah-langkah pelaksanaan. 1. Murid menyimak pertanyaan yang diajukan oleh guru. 2. Semua murid diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. Guru memberi isyarat agar murid secara berpasangan duduk untuk mendiskusikan jawaban yang telah dipikirkan sendiri dan merumuskan jawaban mereka. 4. Masing-masing pasangan diminta untuk menyampaikan jawabannya dalam diskusi kelas dengan bimbingan guru. Model ini memiliki ciri pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Pada dasarnya, model ini memiliki tujuan membina kerjasama dan komunikasi sosial. Dalam penggunaannya, model ini guru berperan sebagai moderator, pengatur, dan manajer atau pengelola kelas. Model olah pikir berebut atau OPB. Model ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Guru mengajukan pertanyaan yang diminta banyak jawaban. 2. Murid secara perorangan berpikir dan selanjutnya memberi jawaban secara lisan. Model ini termasuk ke dalam proses mengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan yang menyebar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Tujuan dari model ini adalah untuk melibatkan sebanyak mungkin murid dalam menggali jawaban dari murid untuk mengemukakan pendapatnya. Peran guru yang utama adalah sebagai penanya, moderator, dan manajer kelas. Model selanjutnya ialah konsultasi intrakelompok atau KIK. Model ini memiliki langkah-langkah. 1. Murid diminta menyiapkan alat tulis di tempat dan di atas meja masing-masing. 2. Satu orang untuk setiap kelompok diminta membacakan pertanyaan pertama dari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. 3. Semua murid berusaha untuk menjawab pertanyaan dari buku yang tersedia atau dari hasil diskusi kelompok. 4. Murid yang tidak bertugas membaca pertanyaan pada setiap kelompok ditugasi untuk mengecek apakah murid dalam kelompok lain mengerti maksud pertanyaan yang diberikan dan menyepakati jawaban yang diberikan. 5. Bila telah dicapai kesepakatan mengenai jawaban atau pertanyaan itu, semua murid mengambil alat tulis dan menuliskan jawaban dengan kata-kata sendiri pada buku catatan masing-masing. 6. Meneruskan kegiatan untuk pertanyaan kedua dan seterusnya sampai merata ke seluruh murid dalam masing-masing kelompok.
Tujuan model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling membagi ide dan membuat kesempatan bersama mengenai suatu hal serta menuangkan hasil kesepakatan itu dengan bahasa sendiri. Model ini mungkin lebih cocok digunakan untuk kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Model selanjutnya ialah tutorial teman sebaya atau TTS. Model ini memiliki langkah-langkah. 1. Pilihlah murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. 2. Berikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. 3. Guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. 4. Berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar murid yang membantu dan yang dibantu merasa senang. Model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Model selanjutnya ialah tutorial lintas kelas atau TLK. Model ini memiliki langkah-langkah. 1. Pilihlah murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. 2. Berikan tugas khusus untuk membantu murid adik kelasnya. 3. Guru selalu memantau proses saling membantu antar murid. 4. Berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar murid yang membantu dan yang dibantu merasa senang. Model ini digunakan secara lintas kelas. Murid yang lebih tinggi dan mempunyai kepandaian ditugasi untuk membantu kelompok murid kelas di bawahnya. Misalnya, murid kelas 6 membantu murid kelas 5 atau kelas 4. Model selanjutnya ialah diskusi meja bundar atau DMB. Model ini memiliki langkah-langkah. 1. Murid dibagi ke dalam kelompok kecil berjumlah 3-4 orang. 2. Guru mengajukan pertanyaan yang menuntut banyak jawaban. 3. Selembaran kertas diedarkan dalam setiap kelompok secara bergilir. Setiap murid dalam kelompok itu menuliskan jawaban pertanyaan menurut pendapatnya sendiri. Model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Model ini hampir sama dengan model OPB. Hanya saja dalam model OPB jawaban murid disampaikan secara lisan, penggunaan model ini lebih tepat di kelas 4 ke atas. Model selanjutnya ialah model tugas diskusi resitasi atau TDR. Model ini memiliki langkah-langkah. 1. Pemberian tugas dari guru. 2. Pelaksanaan diskusi kelompok murid. 3. Pelaporan hasil diskusi murid. Model TDR ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas. Tujuan model ini mengembangkan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerjasama. Dalam model ini, guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. Model selanjutnya ialah aktivitas tugas tertutup atau ATTU dan aktivitas tugas terbuka atau ATTA. Model ATTU dan ATTA tidak memiliki langkah khusus. Karena itu berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Yang menjadi ciri khas dalam kedua model ini ialah dalam sifat tugasnya. Tugas tertutup berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar. Sedangkan tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam, misalnya membuat karangan. Model ini dapat digunakan untuk berbagai bidang studi. Dalam kelas PKR, model ini lebih tepat digunakan di kelas 4 ke atas. Peran guru adalah sebagai narasumber dan manajer kelas. Tujuan dari model ini adalah melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikasi secara tertulis. Ya kawan, sampai di sini dan itulah tadi model-model interaksi dalam PKR.
Jika ada kritik, saran, ataupun tanggapan, silahkan komen di bawah ya. Salam edukasi.